好，同学们，今晚我们继续上个星期我们的课。上个星期itu adalah minggu yang lalu. 我们的课 dari pelajaran kita, ya. 我们 kan kita. 我们的课 kan pelajaran. Ya pernah kan? Kemarin lo sudah ajarin tulisan ke. Semua ada tulis tulisan ke. Ya, tulisan satu ke. Nanti kita pecah-pecahkan masih banyak banget. Ya, 变成itu berubah menjadi. 变成多少呢？多少 itu berapa? 变成10个字，啊，变成10个生词 menjadi 10 buah suku kata dari tulisan satu ke, ya, 下课、课本、课文、听课、讲课、功课、代课、课时、课桌。kalau yang bawah 课室 sama 课桌 ini adalah alat-alat yang di sekolah. Ya, seperti ini adalah ruang belajar, adalah 课室. Kemarin kita belajarnya ada 教室. Ya, nanti ada sebutan juga yang lain adalah 课堂 juga ada. Ya, waktu belum ajarin soalnya kamu belum tulis tulisan tang. Ya, bentar lagi nanti jilid 4 kita ketemu kata-kata tang. Ya, 食堂 adalah kantin. Nah ini kalau udah lo ajarin gini nih, kamu pelajarin. Jadi supaya nggak belajar hanya ke, kamu jadi males, ya. Oh tapi sekarang bisa tambah 上课. Oh 上课的意思就是sedang pelajaran atau belajar juga boleh. Ya. Hai 下课 就是 istirahat. Nah ini kamu pelajarin dulu, adalah kosakatanya ada dulu. Ya. Kalau ini adalah satu suku kata, kalau ini sudah menjadi 2 suku kata. Ya, shang sama ke. Sudah pernah kan kemarin belajar kata shang, xia, pen, wen, yang belum nanti wa mati liu, ting sama jiang. Tapi di atas lo jelaskan dan terangkan. Ting artinya apa, jiang artinya apa. Kong ke ini juga udah lo terangkan. Kong ke di sini lo ngasih arti satu aja, artinya adalah tugas pelajaran sekolah. Ya, tulisan kong kemarin kita di tulisan yang berapa goresan ini 1 2 3 4 5 hua de, ya 5 hua, itu tai es 5 hua de, yang barusan belajar kan. Kong artinya jasa, tai artinya menggantikan. Di sini adalah menggantikan pelajaran atau mewakilkan pelajaran. Ya, ke shi sama ke zuo juga udah pernah belajarnya. Kejo sama sujo sama ya, meja belajar. Kalau sujo meja belajar, kalau kejo adalah meja sekolah. Meja sekolah itu untuk apa ya? Untuk belajar, benar juga sama. Ya, nah kita nanti lihat konteks kalimatnya gimana. Oke, ya. Selanjutnya saya mau menerangkan ini. Tulisan wen. Ya, wen di sini artinya tanya. Di atas kan dada. Ya. Di sini lesson untuk menuliskan kata-kata yang mirip, ya, antara tulisan wen sama tulisan hui. Nah, wen artinya bertanya, kemarin kita udah belajar juga kata wen sama ta kan. Wen bertanya, ada pertanyaannya kan, ta menjawab. Nah, saya ajarkan kemarin juga, mungkin kalian juga udah menulis semua, ya, dan tulis kata-kata wen juga kata-kata ta. Ya. Makanya ada kosakata baru, coba tulis. Ya, apalagi yang lo terangkan ini banyak kan umum dipakai nantinya. Jadi kamu kalau udah belajarin, nanti bisa kita jumpai lagi, ya, di pelajaran berikutnya atau di percakapan berikutnya. Seperti kata-kata wen. Sekarang kita ketambahan lagi hui. Hui ini sebenarnya kamu juga udah pernah, hui siapnya hui kan itu. Sangxie, fangxie, oh kalau kemarin fangxie, ini huijia ada ya kemarin juga ya, huijia. Hui itu artinya pulang atau kembali atau balik, sama aja. Ya. Nah, maksudnya balik kemana? Dari satu tempat ini, ya kan, kamu ke tempat ini, maksudnya gitu. Lantas kamu dari tempat ini balik lagi ke tempat aslinya, itu namanya hui atau balik.
Pertama kamu di sini, ya kamu pergi ke sana. Nah nanti hui itu berarti dari sana balik lagi ke tempat sini. Aslinya kamu kan di sini. Nah, itu namanya hui, balik. Ya, atau pulang atau kembali juga boleh. Jadi kembali lagi ke tempat semula. Itu. Nah, itu namanya hui. Nah, dan kalau hui tak artinya menjawab. Tak, kemarin Lalu juga kamu ada menjawabkan, kenapa kok hui tak juga menjawab? Karena orang bertanya, ya kan? Kamu kan kembalikan lagi kan? Kembalikannya tapi merupakan jawaban. Maka disebut hui tak. Tak sama hui tak sama aja. Nah, selanjutnya ada hui jia. Jia kemarin rumah kan atau keluarga. Hui artinya pulang atau kembali rumah. Di hui jia. Di sini kamu perhatikan tulisan antara wen sama hui. Ya. Kalau wen adalah menzipang. Ya, men kemarin sudah belajar kan tulisan men pintu, tengahnya tambah ko menjadi tulisan wen. Ya, jadi nggak mungkin bisa kamu keliru sama tulisan hui. Kalau hui ini benar-benar tulisan ko-nya dua. Ko-nya satu besar, ko-nya yang tengah kecil. Namanya hui. Ya, makanya udah pergi, ini perginya besar, kembali lagi ke tulisan yang ko kecil. Maksudnya begitu. Lantas ditutup barunya bawahnya. Diperhatikan bahasa Mandarin, ya kalau ada heng, ya kalau ada heng di bawah, tulisan heng di bawah, itu kebanyakan kita terakhir nulisnya. Nah, seperti ini ada tulisan heng, kita terakhir menulisnya. Oke. Nah, sekarang tulisan tong itu perhatikan ya, tulisan tong, wen sama hui ini sering ya kalau kamu nggak mengenal banget, bingung gitu. Tulisannya jadi bingung. Tulisan yang mana ya gitu. Nah, kalau tulisan tong adalah su heng ze go. Su heng ze go. Ya. Kalau wen tian su heng ze go, jadi beda banget. Ya. Habis itu dalamnya baru kita isi. Su, ada su-nya tengahnya, baru tulisan ko. Kalau wen sama hui, atasnya nggak ada heng-nya. Nah, ini kita bacanya adalah tong. Tong xie-nya tong, kan kemarin kita belajar ini bawahnya tong xie. Tong xie adalah teman sekelas. Ya, tong itu artinya bersama atau berbareng juga boleh. Ya, nanti ada kata-kata itong artinya bersama. Ya. Di sini tongxie adalah teman sekelas. Jadi teman jadi satu kelas. Itu namanya tongxie. Kalau xiesheng adalah siswa. Ya. Kalau tongxie teman sekelas. Kalau pengyu adalah teman. Ya, kemarin kamu belajarnya kan kata-kata xiao pengyu. Nah, kalau jawab pengyu lain lagi, jawab pengyu adalah murid yang masih kecil, murid kelas 1, murid TK, murid kelas 1 atau kelas 2. Itu kita ngomong jawab pengyu. Ya, kalau pengyu adalah artinya teman. Nah, kalau tongxie adalah teman sekelas atau teman belajar juga boleh. Ada teman di sekolahan kamu itu loh. Nah, seperti sekarang kamu belajarin juga sama, kamu ngomong tongxie. Itu. Ya, tergantung teman kamu siapa, Nelly sama Brandon, setongxie, itu boleh, ya teman sekelas. Lalu ke tongzuo, tongzuo adalah teman sebangku, artinya teman semeja sebenarnya. Ya, di sini kalau di sekolah kita ngomong teman sebangku, ya tongzuo. Tapi kalau kita di pesta, tongzuo juga bisa ngomong artinya teman semeja, ya. Meja makan sama dia maksudnya gitu. Ya. Tapi di sini kita menceritakan sekolah, maka kita ngomong teman sebangku. Ya. Jadi kamu perhatikan ya kata-kata sekarang di sini ini antara kata-kata wen, hui, sama tong. Nah, maka kalau saya contoh, hui bisa atau hui ta, hui jia, ya masih banyak lagi hui nanti ya.
Ini yang pernah kamu pelajarin aja. Antara tong juga harus ditambah ini tongxie, tongzuo, ya, lain banget ya tulisannya. Ya, sekarang tulisan tong udah ngerti ya, jadi nggak bingung ya. Tong, wen, sama hui, ya. Tong 第二声 ya, wen 第四声，还有hui 第二声。Ya. Hui, bacanya hui ya. Berarti kan banyak yang bacanya salah nggak baca hui ya. Nada yang kedua, hui. Ini yang hilang ada huruf e-nya ya ini ya, dibandelkan di sini hui. Makanya ui ya, ui dibandel ini. Ini kemarin seperti tulisan liu ya kan, liu angka 6 juga. Ini kan dibandelkan di sininya. Huruf o-nya hilangkan di sini. Kalau kemarin liu ya, l i u liu. Kali ini hui kebalikannya. Ya. Nah, di sini yang hilang e-nya. Kalau kemarin liu adalah hilang o-nya. Itu keduanya kita sebut dibandel. Oke, masih ingat ya itu pinyin. Lanjutnya kamu perhatikan tulisan jiang ya, di sanjeng jiang nada ketiga. Jiang, ji i ang jiang ya. Sama tulisannya ji in jin. Ji in jin. Ini jin artinya masuk, kalau jiang artinya menerangkan. Tulisannya bersama. Lihat. Oke, sudah ditulis juga tulisan ini semuanya. Ya, kamu harus menulis. Ya, ini adalah zhouzi. Jadi kalau ada huruf yang ini, kita tengahnya nulis dulu. Ya, jadi bisunnya kamu perhatikan urutannya, bisun itu ada urutan. Jadi kamu nulis yang tengahnya dulu. Ya, kamu nulisnya ini hengnya dulu. Baru ini adalah pie, ini shu. Nah, baru tulisnya yang ininya. Tian, heng, ze, ping, nah. Nah, kemarin juga sudah diterangkan, sekarang langsung ulang sebentar. Saya fusi ya. Nah, ulang sebentar karena ini penting banget tulisan ini, banyak siswa yang salah cara menulisnya. Ya. Kalau tulisan ini dalamnya ini kan tulisan jing, sebenarnya ada sumur kan. Kamu perhatikan sama tulisan kai ya lainnya. Kalau kai memang kita juga sama heng seperti tulisan all, tapi nggak tembus kitanya. Pie, shu. Ya. Kai membuka, biasanya apa? Kai men, membuka pintu. Nah ini lah, tulis lagi tulisan mennya, supaya kamu tahu. Ya. Oke, minta ya. Ngerti ya di sini ya. Kalau ada komentar apa, tulis di chat room ya. Saya Yuyen, Pak Mensie. Oke. Yuk, langsung tarik selnya atas ya. Wah, nyatu lah. Habis dulu deh. Wah, salah. Ya, terus ke udah tahu ya. Ke ada pelajaran sangke siaga udah langsung terangkan. Tadi jin sudah terangkan. Jin di suseng ya. Kalau jiang di sanseng. Pa adalah kata seru atau tajaan. Pa ini juga kamu udah pernah nulisnya ya. Ini apa punya pa, lawannya ini yang kamu ambil. Nah, kemarin kita juga belajar apa? Oh, sebenarnya ini wepa atau pa ya, ada juga menggunakan pa. Ini siapa? Ya, bukan belum belajar sih ya. Kita harus ajarin. Ini ada pangnya. Kalau ada pang dalam bahasa Mandarin itu kebanyakan kata seru. Ya, boleh dibilang banyak banget kata seru dalam bahasa Mandarin menggunakan pang. Lantas katanya di sini kita ngambil aja dari kata-kata apa aja nanti diambil. Ya, pertulisan pa sekarang ini. Artinya kata seru yang artinya ajakan. Ya, di buku ini artinya ajakan. 我们上课吧. Ya.
Di sini berarti kita ngomong ayo, ya, ayo kami belajar. Ya, sanggarnya belajar kan, atau sedang pelajaran. Di sini artinya belajar. Ayo kami belajar. Ya, 我们上课吧. Oh, tiang sudah diterangkan ya. Tiangnya bisa ada ini arti banyak banget. Di sini loh saya menerangkan 3 aja. Ya, artinya menerangkan, menceritakan, atau menjelaskan. Masih ada arti kata lain lagi. Ya, pokoknya kamu sekarang pelajarin 3 dulu. Kalau jin hanya 1, artinya masuk. Ya, perhatikan, jin ini gerak kaki, ya gerak langkah, maka kalau ada tulisan gerak langkah, kita tulis bagian tengahnya dulu. Ya, sudah ulang-ulang terus ya. Ting, nah, ting di sini mendengarkan. Ya, ting di sini memang pakai pang, tapi dia nggak termasuk kata seru ya di sini. Ting adalah mendengarkan. Ya, oke. Perhatikan ya katanya ting, kamu juga pernah udah belajar. Tulisan sebelah sini adalah tulisan jin, artinya kaki ya, atau setengah kilo. Tulisan jinnya ini. Tulisan sesirkuah ya ini, tulisan keempat kemarin belajarnya. Sekarang tambah ko depannya berarti mendengarkan. Di sini mendengarkan adalah kata kerja. Ya, menerangkan juga kata kerja. Wen bertanya juga kata kerja. Ya, disebutkan kata kerja semua. Namanya tongci ya, kata kerja. Oke. Hueta juga artinya menjawab. Ya, berarti juga kata kerja di sini. Nah, ini loh sedekatkan dengan tulisan hui kembali sama tulisan tong supaya kamu tahu banget ya antara hui sama tong sama wen di sini ya, tulisan yang bersama. Maka kalau sedekatkan. Oke, ta adalah menjawab ya. Kalau i adalah bahasa. Kemarin sudah pernah belajar kan ya, i artinya bahasa. Nanti yang artinya bahasa itu banyak ya. Pokok yang suara yang keluar dari mulut kita kebanyakan bahan bahasa. Ya, maka harus diterangkan di sini nih. Shuo ada berkata, ya, berkata, bercakap juga boleh. Ya, ada shuo, shuo di iseng, ada pertama shuo, shi u o shuo, shi tambah u tambah o, ya, shi u o shuo, 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 ya, di shuo. Artinya berkata. Ada pertama juga, makanya taruh di huruf O yang bentuknya atas yang bulat. Kalau U kan ada tombaknya 2, nggak mungkin. Ya. Nah, ditaruh di O karena nadanya. Han. Han-i, Han-i adalah bahasa Mandarin. Kemarin juga ada belajar ya, Han-i. Han di sesong i, di sansong ya i adalah menggunakan i yang i-u-i-nya i. Ya. Makanya kita tambahi i konsonan aja. Ini kebetulan di sanseng, kita bacanya i, ya, i. Nah, terus kan ini ikut-ikuti lebay, ya, maka titik 2-nya nggak ada, ya, dihapus. Oke, masih ingat sudah terangkan kemarin. Nah, saya ikut share. Share adalah menulis. Kemarin juga saya belajar tulisan share. Ya, ya share, C-E-A, share, share, ya, share. Nah, share karena di sanseng maka ada bukan di share. Ya, ada ketiga xue, xue zi, zi adalah di seseng, zi artinya tulisan atau huruf. Kemarin kita sudah belajar. Ya, pai shou, pai shou, pai pai shou kemarin. Ni yu shou, wo yu shou, ta yu shou, 大家有手，大家用手写字. Kemarin ya. Sekarang ketemu kan, makanya kemarin sudah ngomong, kalau kamu ngikutin yang kemarin-kemarin itu kamu pelajarin, jadi untuk buku pelajaran ini kamu gampang. Jadi hanya sedikit kata-kata baru yang kamu dipelajarin kembali. Di sini kamu yang menjumpai kata yang baru, yang sedikit sebenarnya, ya adalah kata-kata tiang sama jin aja. Jin masuk sama kata tiang.
Yang lainnya kamu sudah pernah semuanya. Nah, seperti Hanzi, Xuezi, ya. Nah, sama Tong Uyuan, ini emang kamu belum Tong Uyuan, ya. Nah, Tong Uyuan kemarin udah juga di bab 4, ya. Tong Uyuan. Bab 5 lah bab 4 kemarin Tong Uyuan. Banyak keterangan tempatnya. Oh, Tong Uyuan Meyo, ya. Yu Aoyan yang udah bab 6, ya. Ini Tong Uyuan adalah Bon Bin, kamu belum jajarin, ya. Bon binatang artinya. Nah, Tong artinya bergerak, U artinya barang. Dicatat semuanya ini kosakata baru tambahan. U Chong Sheng Che, ya. Kosakata baru tambahan. Ya. Tapi tambahan U Chong itu adalah tambahan. Ya. Nah, tulisannya agak sukar ya. Kamu kalau nggak ngerti, kamu lihat di Pliko, di mana tulisan Tong, di mana tulisan U. Kalau Yuan-nya udah pernah, namanya Yuan artinya taman, ya. Tung U artinya hewan, emangnya. Ya. Tung artinya barang, U artinya Tung artinya bergerak, kata kerja, ya. U artinya barang, kata benda. Kalau gabung jadi satu, Tung U barang bergerak kan, makanya hewan kan selalu bergerak. Nah, disebut Tung U. Ya. Nah, kalau tambah yuan berarti keterangan tempat, karena yuan ini adalah taman. Kalau tung yuan adalah keterangan tempat. Ya. Nah, ada tambahan lagi di sini. Kamu lihat kosakata tambahannya adalah cao chang. Ya. Cao chang adalah lapangan olahraga. Ya. Chang itu lapangan. Oke, ini adalah kosakata tambahannya, ya, bujung sengsunya. Hanya ada 2, yilsi liang ke. Nah, di sini saya terangkan, 我们上课 artinya kami sedang pelajaran atau kami sedang belajar. Ya. Kalau tadi ada ajakan, 我们上课吧 artinya ayo kami belajar, bukan ayo kami sedang belajar, tidak. Ya, tadi ayo kami belajar, 我们上课吧. Oke. Yuk, sekarang lo baca ya. Sudah ngerti semua kan arti-artinya. Sekarang keluarkan bukunya. 你们拿出你们的课本. Ya. 你们的课本就是第社区页, 页 itu ada halaman, ya. 社区页 halaman 17. 第7课 di sini ada tulisannya. 第7课 ini di ada yang ke, ya. Di artinya ke. 7 artinya 7, ke artinya pelajaran. Jadi pelajaran ke-7, 第7课. Ya. Di sini ada tulisannya kewan. Nah, ini yang kemarin saya ajarkan. Kewan adalah teks bacaan atau bacaan. Nah. 好了，现在老师读一读呀。老师读一遍，你们也读一遍呀。上课了，我们进教室吧。我们进教室吧。老师讲，我们听。老师问，我们回答。Ya, bagi yang nggak ada buku, kamu dengerin dosen membaca, kamu tulis pakai pinginnya aja. Ya, tadi sambil belajar pinging. Yang punya buku sambil dicocokkan apa yang dosen baca, kamu kalau kamu belajar pingingnya juga boleh. Jadi waktu dosen baca ini kamu dengarkan. Pinging itu bunyinya apa?
Lantas tengtianya itu apa? Nadanya apa? Gitu. Jadi lo ngomong, 我们上课吧. Nah, di sini pa emang lo bacanya agak kencang suaranya. Sebenarnya ada nada ringan. Kata seru kebanyakan nada ringan, ya, atau nada pertama biasanya juga bisa, ya. Kalau nada pertama berarti suaranya akan datar, ya, seperti di sini. 我们上课吧. Ya, bisa ringan, bisa nada pertama. Nah, seperti kalau kata seru untuk tanda nada nggak seberapa menjadi masalah. Karena kamu mengucapkan kenceng maupun pelan, nggak apa-apa. Orang ngerti itu ada tanda seru. Ya. Tapi kalau seperti 我们上课 itu kamu jangan sampai keliru nulisnya. Ya. Pertulisan ke adalah suara yang ada anginnya, ya, atau suara aspirat loh yang sering ngomong ke. Ya. Jadi kamu boleh tulis pakai pinyin yang nggak ada buku. Nanti baru kamu udah selesai pinyin, udah selesai pelajaran ini, kamu tulis hanzinya baruan gitu. Ya. Jadi sambil belajar juga kan. Belajar waktu ada laoshi, kamu dengerin. Waktu udah pelajaran selesai, kamu pelajarin lagi. Itu lebih cepat, jadi kita mendapatkan ilmunya. Nah, jadi enggak waktu pelajaran aja kamu belajar. Karena lo sudah tahu pada rata-rata masih kerja ataupun ada yang masih kuliah, banyak ini kan, dan banyak kegiatannya. Makanya waktu selesai pelajaran, kalau bisa kamu langsung tulis hanzinya. Ya, atau besok malamnya waktu ada waktu senggang, pelajarin lagi. Itu caranya. Ya. Jadi bahasa Mandarin, kalau kamu mau cepat majunya, ya tiap hari dipelajarin memang. Jadi supaya nggak lupa. Terutama apa? Nadanya. Ya, cara bacanya itu. Halo? Hao? Lalu saya itu Itian, ya, lalu baca lagi sekali sekarang. Ya, ini bacaannya pendek banget. Ya cuman tadi itu udah selesai, ya. Nah, 我们上课吧. 上课了. 我们进教室吧. 老师讲，我们听。老师问，我们回答. Nah, artinya ini sangkele. Le artinya telah, kan kemarin sudah kan, sudah pernah belajar kan, ini ada dua goresan. Nah, sekarang ketemu kan, kata-kata le ini nanti banyak yang digunakan, diperhatikannya. Artinya telah atau sudah. Ya, di sini adalah sangkele, telah pelajaran. 我们进教室吧, 我们 artinya kami. Jin adalah masuk. Masuk kemana? Masuk jiaoshi adalah kelas. Ya. Nah, di sini ada kata tapanya, berarti kata ajakan. Makanya ada tanda serunya kamu lihat di sana. Ya. 我们进教室吧, ayo kami masuk kelas. Ya, 我们 itulah kami kan. 老师讲, guru menerangkan. 我们听, kita mendengarkan. Atau kami mendengarkan. 老师问, 老师 bertanya, guru bertanya. 我们回答, kami menjawab. Ya. Coba sekarang kalau ada pertanyaan di sini ya, coba kalau yang bisa jawab langsung tulis di chatroomnya. Ya. Nah,
Di sini nih woman, siapakah woman di sini ini? Yang bisa tahu coba dijawab. Ya. Di chatroom jawabnya. Woman di sini nih dianggap siapa? Kalau 老师 kamu udah tahu kan ada gurunya. Kalau woman di sini siapa? Woman. Ya, boleh dijawab di chatroom. Lalu tunggu sampai ada yang menjawab. Ya. Laoshi biasanya kumpul sama siapa? Ngajarin siapa? Nah, di sini yang Laoshi tanyakan. Ayo dijawab. Ada siswa 16 ya malam hari ini. Ayo dijawab. Yang di sini woman itu siapa? Laoshi, guru, kepala sekolah, 学生学生对，很好。学生ya. Nah, 学生ada siswa. Selain 学生 bisa kita jawab juga 同学们 ya. 同学们. Masih ingat kan pelajaran pertama kemarin 同学们? 见到老师说老师好，见到同学们说同学们好. Ya, tadi di sini boleh kamu 学生 nggak boleh atau 同学们 nggak boleh. Ya, 大家很好ya, 刚才那个学生，谢谢学生. Nah, jadi laosnya bertanya, laosnya menceritakan, laos jiang, ya laos menerangkan. 同学们听, ya, para siswanya mendengarkan. 老师问, laosnya bertanya, 同学们回答. Nah, 好像这样子ya kan? 刚才老师讲，是不是老师讲课? Tadi menerangkan pelajaran. 老师问, ya kan? 老师问, 同学们回答. Ya, 老师刚才看不见那个是哪一位同学 ya. 老师nggak lihat namanya kelihatan ya. Nah, 打得很好ya. Saya 说学生 siswa menjawab. Ya, ya seperti kamu sekarang tadi itu menjawab. Tadi kan Puji tahu nah ini 学生 ya, siswa yang mana tadi menjawab. Oke, nah, minta ya. Nggak ngerti kan semuanya ini? Nah, sebenarnya bacaan ini gampang banget, gampang dimengerti sebenarnya. Tapi yang harus dimengerti itu apa? Bahasanya. Ya, kalau kamu ngerti bahasanya ya, emang ini gampang banget. Kalau lo cuma mau pakai bahasa Indonesia ya kamu udah pasti ngerti. Ya, ini adalah pelajaran SD emangnya. 好，现在我们看这个血句子呀，还是第4区 masih halaman 17 ya. 血句子，血句子 adalah belajar kalimat ya. 学 adalah belajar, 句子 adalah kalimat. 你们看这个下面的呀，有写这个血句子。Ya di 课文 kan, 课文 kita udah baca selesai. Ya, udah ngerti semua. Sekarang kita belajar 血句子。Ceci adalah belajar kalimat. Belajar kalimat di sini gampang sekali karena kemarin yang lo ajarkan itu lebih sulit, ya. Nah, tapi kamu juga sudah bisa menguasai, berarti ini lebih cepat bisa kuasain. Ya. 好，学句子学 artinya belajar, 句子 itu artinya kalimat. Ya. 我们上课, ya. 我们上课 artinya kami sedang pelajaran. Atau kami belajar, nggak boleh. Ya, 我们上课. 好，下一个，老师讲课.
guru menerangkan pelajaran. 下一个同学们听课 para siswa mendengarkan pelajaran. Ya. Perhatikan di sini, sekarang di papan tulis, kita melihat ya, saya cukup papan papan tulis putih. Kelihatannya semuanya di papan share-nya di sini. Ya. Lalu itu tulisan ke kemarin sudah belajar kan, ada pelajaran. Tambahi sang ke, artinya belajar atau sedang pelajaran. Tambah lagi depannya woman sang ke. Jadi kami sedang pelajaran. Sekarang yang ini, jiang, artinya menerangkan kan satu jiang. Kamu lihat tulisan ke sama jiang, ya, sama-sama ya depannya ini ada yen zipang. Kamu perhatikan tulisan depannya ini sama. Ya. Kalau ada huruf yang ini disebut yen zipang, ya, itu adalah golongan bahasa. Nah, gen itu artinya bahasa. Jadi suara yang keluar dari mulut kita. Ya. Jadi kalau kita berbicara apa itu, ya kan? Nah, ya ini disebut dian zipang. Tiang, lausukan ini artinya menerangkan, ya kan juga berbicara kan? Nah, tambah ke sekarang, jiang ke menerangkan pelajaran. Ya, lao shi jiang ke. Kalau yang menerangkan pelajaran ya pasti lao shi kan, maka disebut pakai lao shi jiang ke. Oke. Sekarang di sini ting, nah, ting tambah ke juga, ya. Jadi ting ke adalah mendengarkan pelajaran. Nah, siapa yang mendengarkan pelajaran di sini adalah tongxiemen, ya, tongxiemen ting ke. Ya, jadi kalimat ini kamu baca terus, ya. 我们上课，老师讲课，同学们听课. Ini kamu hafalkan. Terus kamu baca sampai suara kamu bagus banget. Ya, kamu jadi juga tahu artinya. Ya, yang ke, ting ke, juga tahu tulisannya. Jangan sampai salah. Oke. Nah, ini bait pertama, 我们上课. Bait kedua, 我们上课. Nah, kami pelajaran. Waktu pelajaran, kamu tadi gurunya menerangkan, kamu mendengarkan. Sekarang gurunya bertanya. Ya, 老师问同学们回答. Ya, ini juga hafalkan ini. 老师问同学们回答. Oke. Sekarang balik lagi, ya, balik lagi di buku. Ya. Cai hui, cai adalah lagi kan, hui kembali. Hui-nya di hui jamnya. Kita boleh menggunakan kata itu ya. Cai hui, 我们的课. Ya, cai hui, 我们的课本. Kembali lagi ke buku bacaan kita, 课本. 第17页, ya. 我们再看那个学句子, 再看 lihat lagi, ya, 学句子. 我们去上课吧. Ya, sekarang ditambah kata-kata 去 tengahnya. 我们去上课吧. Nah, kalau tambah 去上课吧, artinya juga ada berubah. Ya, artinya apa? Ayo kami pergi ke sekolah di sini. Maka shangke itu artinya banyak. Ya, artinya belajar, sedang pelajaran,
ke sekolah juga boleh. Ya, karena ada kata-kata apa? Ada kata-kata qu sangke. Kemarin kita belajarnya ada qu xue xiao, ya kan itu ke qu xue xiao. Kemarin pelajaran ke-6. Ya salah ya. Ya, pelajaran ke-6. Ke pergi ke sekolahan. Kalau ke sekolahan adalah bangunannya asial. Nah, di sini sangke artinya adalah pelajarannya atau belajar. Ya. Sekarang kita sudah menguasain kan kata-kata baru lagi. Nggak hanya qi xue xiao artinya pergi ke sekolah. Tapi qi sangke juga artinya pergi ke sekolah. Ya, itu kamu pertama kali menjumpai bahasa Mandarin yang perbedaan artinya saat nggak langsung ini kelihatan bangunannya. Ya, sangke artinya pembelajaran, ya kan artinya belajar, itu kan. Makanya ci sangke artinya ke sekolah, karena tempatnya belajar kan di sekolahan. Nah, itu maksudnya. Ya, nanti kamu bisa banyak ya menjumpai kata-kata seperti ini di dalam bahasa Mandarin. Mulai dari awal sekarang kamu belajar kata-kata sangke. Sangke artinya tadi kan sedang pelajaran untuk belajar. Tapi di sini bisa artinya berubah banget. Bukan kata kerja lagi. Ya, tapi kata benda artinya keterangan tempat kan itu. Siapa pergi ke sekolah. Ya. Udah ngerti sekarang di sini? Kalau nggak ngerti makanya kamu hafalkan. Ya. Kalau yang kurang bisa mengerti itu harus dihafalkan. Nanti kalau kamu hafalkan terus, nanti kamu jadi familiar. Gitu. Akrab. Kalau akrab jadi kamu ngerti. Ya. 好，下一个，我们写字吧。Ya. 我们写字吧 di sini artinya ayo kami menulis. Ya, dari pa kita terjemahkan dulu. Artinya ayo. Ya, seperti kemarin ma kita terjemahkan dulu juga kan apakah. Di sini juga sama. Ya, ayo kami menulis. Menulis apa? Xie sema. Ya, apa kan semua kan kemarin sudah belajar nih. Jiao sema mingzi. Xie sema. Xie hanzi. Menulis bahasa Mandarin. Nah gitu loh, kalau belajar itu kamu ngomong-ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri. Kamu juga membuat pertanyaan sendiri, kamu jawab sendiri. Gitu. Sama kamu ngomong gitu sendiri. Ya. Karena di sini ada kata ajaan kan. Ayo kami menulis. Kamu bisa nanyakan menulis apa? Tapi kamu menggunakan bahasa Mandarin. Sama. Gitu. Nanti kamu jawab juga. Ya kan? Menulis apa? Oh, Hanzi. Oh, menulis bahasa Mandarin. Ya. Hanzi, menulis tulisan Mandarin. Ya. Halo? Jaike. Jaike ada selanjutnya. Ini juga hafalkan ya. 我们说汉语吧. Ya, 我们说汉语吧. Ayo kami berbicara bahasa Mandarin. Ya. Kalau Hanyu artinya bahasa Mandarin kan, makanya ayo kami berbicara bahasa Mandarin. Atau berkata bahasa Mandarin. Ya, kata-kata 6 buah kata di sini ini dihafalkan. Atau kamu belajarnya dari mana? Yang bagian depannya tadi ini dari papan tulis putih itu kamu yang lihat. Ya, saya papan itu. Aslinya woman sangke ini bisa diperkecil menjadi sangke jadi ke. Aslinya kata-kata ke aja, tapi kita tambahin sang, tambah woman jadi woman sangke. Lihat di papan itu. Ya. Oke, selanjutnya jiang juga sama. Nah, jadi kita belajar bahasa Mandarin itu begini caranya, saya nggak sulit. Ya.
Jadi daripada ke atau kata ke kita tambah shang. Habis sampai shang ke kita tambah lagi subjeknya apa? Woman. Jadi woman ini juga bisa diganti macam-macam. Xiaojiang nggak boleh kan? Titi juga boleh kan? Apalagi kamu udah belajar sebutan keluarga. Banyak banget kan. Lalu juga udah ngirim kan kemarin sebutan-sebutannya yang menggunakan lagu papa ada papa, tiao ye ye itu ya kan ada sebutan-sebutan gitu. Bisa kamu tirukan tuh, jadi lebih gampang. Jadi kirimkan sama Pancang, udah terima semua kan? Ya kamu tirukan itu, jadi lebih gampang cara belajarnya gitu. Ya, oke. Sekarang lanjutkan lagi. Kamu buka bukunya di bentuk heban. Oh, udah huihua ya di sini. Huihua adalah percakapan. Ya, sebelum percakapan lo terangkan dulu yang paipan dulu ya. Papan tulis bukunya lo terangkan dulu. 我们去学校. Nah, judulnya di sini bukan 我们去学校 ya. 我们上课吧. Kemarin yang pelajaran ke-6 emangnya tulisannya ke ci xiao. Ya kan? Sekarang enggak langsung ganti 我们去学校. Nah, langsung ganti 我们去学校. 我们去学校 kemarin ke ci xiao. Ya, 我们去学校 itu sinonimnya persamaan katanya juga bisa kita gunakan bahasa yang lain. 我们上学校. Jadi kata-kata sang sama ci di sini juga artinya pergi. Ya. Pergi ke sekolah atau kami belajar ke sekolah. Nah, kalau yang di sini yang pertama ini ci xiao artinya kami pergi ke sekolah. Kalau di sini 我们上学校 artinya kami belajar ke sekolah. Kamu mau ngomong pergi ke sekolah, sang juga boleh, atau belajar ke sekolah juga boleh. Kata-kata ci xiao, kamu ngomong pergi ke sekolah juga boleh, belajar ke sekolah juga boleh. Karena pergi ke sekolah ngapain? Emangnya kamu pergi ke sekolah mau makan? Kan tidak. Mau belajar kan? Nah, sama aja. Ya. Jadi kamu ini hafalkan ya kata-kata ini atau kamu mengerti juga boleh. Yang bisa mengerti nggak apa-apa. Ya, lebih cepat emangnya belajarnya. Tapi yang merasa kok bingung gimana sih? Tadi kamu hafalkan aja. Nah, 我们去学校 sama 我们上学校. Di sini kata-kata 去 sama 上. 去 kemarin dia pergi, 上 artinya ya, di sini 上 kata bahasa Mandarin tulisan 上 ya, itu banyak artinya. Kemarin kamu belajar 上 artinya cuma atas ya kan. Orang bisa macam-macam artinya. Makanya lo sudah ngomong goresan yang paling sedikit ya, goresannya itu nanti yang paling banyak dipakai. Makanya lo ngajarin kamu bahasa Mandarin pertama adalah goresan yang paling sedikit kan, supaya kamu nulisnya gampang. Nomor 1. Nomor 2, kalau digunakan, nah begini kamu sudah mempunyai memori yang sangat tajam. Karena pertama kali kamu belajar bahasa Mandarinnya, goresan yang paling sedikit kamu tulis dan kamu hafal banget. Nah, sudah hafal banget artinya sang kemarin artinya adalah atas, tapi sekarang sudah tidak artinya. Ya, bisa artinya pergi atau ke. Di sini. Ya, nanti juga bisa artinya naik, juga bisa. Kalau sudah naik berarti kata kerja. Nah, oke. Nah, ya, sudah diterangkan di sini, maka lo kasih titik di sini tandanya lain. Ya. Jadi kamu perhatikan, lo kasih kamu itu, kok ini ada tanda ini ya apa sih maksudnya lo gitu ya kan itu. Nah, itu ada suatu pertanda ya yang harus kamu perhatikan. Oke, sekarang bawahnya lagi ini seperti buku kamu Mas Yan ya. 我们上课吧. Di sini
老师我们写字吧，ya. 我们说汉语吧. Nah, di sini pakai papa semua dan nggak pakai ci. Ya, kalau yang di sini loh menggunakan pakai ci. 我们去上课吧. Ya, sama seperti buku yang pertama. Nah, kalau 我们上课吧 artinya apa? Ayo kami belajar. Ya kan? Nah, kalau 我们去上课吧, ayo kami pergi ke sekolah. Ya kan? Ini di sini. Ayo kami pergi belajar. Kamu perhatikan ya, di sini menggunakan sangke, di sini menggunakan sial. Tapi kenapa di sini bicara artinya belajar? Karena menggunakan kata-kata pan, ya, kata-kata ajaan. Kalau kata-kata ajaan ini kalau belajar kan berarti bisa berlanjut. Ya, kalau kamu ngomong 我们去上课吧 artinya ayo kami pergi ke sekolah, maksudnya kalau kamu ngomong gitu ya kan kurang greget. Ya, kurang mengena artinya. Kalau kamu ngomong ayo kami pergi belajar. Nah, lebih mengena. Kenapa? Karena belajar adalah kata kerja. Nah, harus kita lakukan kan gitu. Oke. Sekarang 我们去操场吧. Nah, ini loh buatkan kamu kalimat-kalimat baru ya, menggunakan kata-kata ci chao chang, ci sang ke tambah pa juga ya. Sekarang harus tambah lagi 我们去动物园吧. Ayo kita pergi ke kebun bin. Kalau di sini 我们去操场吧. Ayo kita pergi ke lapangan olahraga. Oke. Ya lo sengaja pelan-pelan lo ya, supaya kamu benar-benar dikuasain ya. Oke. Tadi adalah mengenai membuat kalimat ya, 学句子. Udah, sekarang kita balik ke buku lagi, kita lihat huihuanya. Ya. Huihuanya ini kamu juga baca terus sampai suara nada kamu bagus. Ya. Sekarang lo bacain, kamu dengerin ya. Huihua. Huihua di sini artinya percakapan. Ada tulisannya yang kuning-kuning itu kan bulatan itu. Kita lihat semua enggak? Di sini ada tulisan huihua. Ya, artinya percakapan atau dialog. Antara siapa? Antara Xiao Qiang sama Yun Yun. Tulisan Yun juga kamu pernah nulis kan, artinya awan. Ya, di sini namanya orang ya, Yun Yun. Nah, kalau Xiao Qiang, Qiang itu artinya kuat kan dari cowok. Yun itu artinya awan, kebanyakan cewek. Kebanyakan ya. Cowok juga nggak apa-apa pakai Yun. Kalau Qiang udah nggak mungkin ya, cewek pasti cowok. Nah, Xiao Qiang. 这是你的书吗? Nah, ini udah lo pernah ajarin. Ya, tulisan ini 这是你的书吗? In. 这不是我的书. Lalu juga udah pernah ajarin. Ya. 这是小华的书. Nah, tapi di sini udah buat percakapan, udah buat dialog. Makanya kamu harus lebih bisa mengerti. Jadi di sini lebih jelas lagi, lebih mudah kamu mengertinya. Ya. Xiao Jiang nanya lagi. Ya. 那是他的笔和本子吗? Laozi juga udah pernah ngajarin kamu ini, tapi kalau kemarin Laozi ngajarin nggak tambahin he, cuma satu benda. Di sini dua benda. Dua benda apa? Bi, he, benzi. Masih ingat semua ya? Bi artinya apa? Benzi artinya apa?
Ya. Untuk terjemahannya juga udah mengerti semua di sini. Pelajarin ya. Minggu depan lo ulang lagi ini ya. Hari Kamis ini nanti kan Idul Fitri sama hari kenaikan Isa Al-Masih kita libur ya. Nanti kita jumpa lagi Singsi I ya. Hari Senin kita nanti belajar final lagi lo terangkan bahasa Indonesia-nya. Untuk bagi siswa yang belum pernah ngikutin pelajaran lo yang pertama. Yang udah pertama pasti udah ngerti semuanya ini. Ya. Jawaban shi ta de ini juga udah lo terangkan kemarin. Ya. Shi jawaban singkat. Shi ta de jawabannya setengah singkat. Shi ta de bi he ben zi jawaban lengkap. Kemarin lo sudah terangkan semuanya. Di sini ya yang belum pernah lo ajarin adalah kata-kata ini. Ni zai jia li shuo han yi ma? Ni zai jia li shuo han yi ma? Nah ini yang belum pernah lo ajarin mengenai kata-katanya. Tapi mengenai grammarnya lo sudah pernah ngajarin. Ifa-nya ini sudah lo pernah ajarin. Ya. Ni zai jia li shuo han yi ma? Apakah kamu di rumah berbicara bahasa Mandarin? Boleh kamu tulis. Ya. Makan apakah kamu nih kan kamu di rumah saya sekali itu ada di rumah. Kemarin juga sudah terangkan kan saya titik-titik li itu artinya di dalam. Tapi di sini kita nggak ngomong di dalam rumah, ngomong di dalam rumah aja udah cukup. Ya, dia ada rumah. Shuo Han Yi berbicara bahasa Mandarin. Itu pertanyaannya. Kamu lihat jawabannya di papan juga boleh. Ya, atau kamu lihat di buku kamu juga boleh. Yang punya buku ada lihat buku. Kalau yang nggak punya buku lihat di papan. Ni zai jia li shuo han yi ma? Nah, jawabannya wo zai jia li shuo han yi. Titik. Nah, udah terjawab. Saya di rumah berbicara bahasa Mandarin. Sekarang ada sambungannya belakangnya. Papa, Mama, si Huan he wo shuo han yi. Nah, sekarang yang lo sebelum ajarin di sini adalah kata-kata si Huan. Nah, si Huan. Nah, si Huan. Kemarin lo yang ajarin kamu si Huan itu artinya suka juga ya. Suka, cinta, ya, atau senang. Seperti artinya I. Itu ada sinonimnya sama I ya. Ada tung ichi sama I sama. Ya. Kata-kata si Huan. Ya. Kamu boleh nulis kata-kata si Huan ini. Ya. Kamu boleh nulis kata-kata si Huan. Semua boleh nulis kata si Huan. Dan cara membacanya diperhatikan ya. Si disenseng, Huan cingseng, nada ringan. Jadi kita bacanya adalah si Huan. Si-nya nggak dibaca penuh karena diikuti oleh kata berikutnya. Ya. Kenapa? Kalau si Huan, nada keduanya ringan. Sebenarnya Huan itu ada di iseng, tapi nggak boleh kita baca. Karena si Huan kan senang. Ya, kemarin lo sudah ngomongin bahasa Mandarin yang banyak sering dilihat orang itu selalu menggunakan nada ringan. Seperti si Huan kan senang kan, makanya sering kita kan mesti dilihat apa yang kita suka maka kita lihat kan, maka kata Huan-nya nggak boleh menggunakan nada, pakai nada ringan. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan. Bawahnya li ini sudah pernah lo terangkan ya, minggu depan lo terangkan lagi mungkin kalau ada yang lupa. Ya, baru selanjutnya adalah ini si Huan juga lo sudah tulis ini si Huan suka sayang cinta. PDF-nya kamu buka lah, ya kamu bisa menemukan di sana lo sudah tulis lengkap semuanya soalnya. Dipelajarin jadinya kalau sudah dikirim PDF-nya. Ya, halo, Hayuban Timah, Bung Jeman. Oh, tadi ada sudah jawab lah, cukup nggak lihat tadi ya. Nah, ya kami murid Hongxie, kami murid wah kenal ya, aja cinta lah ya udah jawab semua ya lo nggak lihat tadi. 好，谢谢
同学们已经回答了呀。Ya, ini ada nulis kami murid ya. Ya, kami ada murid hao. 同学 ada nulis 同学, ada yang pakai Hanzi, ada pakai Pi, ada pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya. Tapi kamu udah mengerti. 好，同学们，我们的韩语课到此结束了呀，结束 adalah selesai ya. 好，班长，老师，谢谢老师。好，同学们，大家谢谢，晚上好，再见。谢谢老师，再见。老师谢谢老师，老师再见。谢谢老师。谢谢，好，这个主持阿雅妮啊，写中文呀，在留言班。好，再见，我们还有课呀，谢老师的课，nanti ada pelajaran lagi。